Oke, buat para pengusaha, dunia impor ke Indonesia itu kelihatannya ribet banget ya. Tapi tenang, anggap aja ini sebuah petualangan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng panduannya, langkah demi langkah, biar Anda bisa menaklukkan perjalanan ini. Kita mulai dari yang paling bikin deg-degan nih. Dengerin ya, cuma satu kata dalam kontrak, itu bisa bikin semua biaya kirim, boom, jatuh ke tangan Anda. Ini bukan buat nakut-nakutin loh, tapi ini realita. Detail itu segalanya di dunia impor. Oke, jadi pertanyaannya, kata apa sih yang sebegitu saktinya? Kata ini, percaya deh, jadi fondasi dari semua deal impor Anda. Dan ini ngebawa kita ke titik paling awal dari perjalanan seorang importir. Nah, kata yang kita cari-cari tadi itu adanya di dalam satu set aturan yang namanya Incoterms. Coba deh, anggap aja Incoterms ini kayak DNA-nya transaksi dagang internasional. Aturan inilah yang nentuin siapa yang harus ngapain, siapa yang nanggung resiko apa, dan yang paling penting, siapa yang bayar. Gampangnya gini, Incoterms itu kamus bareng buat Anda dan supplier Anda, biar ngomongnya nyambung. Totalnya ada 11 istilah, dan tiap istilah itu ngejelasin dengan super spesifik kapan persisnya risiko dan biaya itu pindah tangan dari penjual ke pembeli. Ngerti ini aja udah satu langkah besar buat hindarin rugi. Nah, ini nih yang seru, kesalahan-kesalahan yang paling sering kejadian. Banyak banget yang milih chief, mikirnya udah aman karena ada asuransi. Padahal seringnya asuransinya tuh minim banget. Atau setuju pakai XW, nggak sadar kalau semua urusan ekspor di negara asal jadi beban kita. Bahkan DDP yang kedengarannya enak, terima beres, bisa jadi bumerang kalau suppliernya nggak ngerti ribetnya bea cukai kita di sini. Jadi intinya apa? Gini buat kita para importir di Indonesia yang banyak beli barang dari Asia, pilihan paling cerdas itu biasanya FOB atau FCA. Kenapa? Simple. Karena dua istilah ini ngasih Anda, si pembeli, kontrol penuh atas bagian pengiriman yang paling mahal. Apa itu? Ya ongkos kapal atau pesawatnya. Oke, urusan kontrak udah beres. Sip, sekarang kita maju ke keputusan gede berikutnya, di bagian logistik. Barangnya mau dikirim pakai apa? Perlu sewa satu kontainer penuh buat barang Anda sendiri? Atau cukup nebeng aja barang importir lain? Bedanya jelas banget. Kalau FCL itu artinya Anda booking satu kontainer utuh. Kalau LCL singkatan dari less than container load, artinya barang Anda dicampur sama barang orang lain. FCL jelas lebih cepat dan lebih aman, tapi LCL itu fleksibel buat yang barangnya sedikit. Pertanyaan besarnya, mana yang lebih murah? Jawabannya seringkali ada di angka ajaib ini, antara 12 sampai 15 meter kubik. Kenapa? Karena ini titik impasnya. Di volume segini, biaya LCL yang dihitung per kubik itu, tahu-tahu udah sama mahalnya atau bahkan lebih mahal daripada sewa satu kontainer 20 kaki sendirian. Nah, biar gampang ingatnya, pakai patokan ini aja. Kalau barang Anda di bawah 10 cbm, LCL itu hampir pasti lebih hemat. Tapi, kalau udah di atas 15 cbm, mendingan serius deh pertimbangin FCL. Nah, kalau di antara itu gimana? Ya, itu waktunya keluarin kalkulator, hitung baik-baik. Oke, barang udah di jalan, kapal udah berlayar, sekarang kita masuk ke babak yang paling sering bikin keringet dingin, yaitu proses bea cukai pas barangnya nyampe di pelabuhan Indonesia. Kelihatannya emang banyak tahapannya ya, tapi sebenarnya bisa kita urut jadi 6 langkah yang jelas. Mulai dari kapalnya datang, kita siapin semua dokumen, terus kita ajuin yang namanya PIB atau pemberitahuan impor barang, sampai akhirnya barang kita dapat surat izin keluar yang namanya SPPB. Nah, setelah PIB kita masuk, nasib barang kita itu ditentukan sama salah satu dari 3 jalur ini. Jalur hijau, ini impian semua importir. Barang bisa keluar cepat, 1-2 hari. Jalur kuning, artinya dokumen kita bakal dicek dulu sama petugas. Dan jalur merah, ini yang paling kita hindari. Kenapa? Karena bakal ada pemeriksaan fisik barang yang bisa makan waktu, sampai 2 minggu. Udah lama, nambah biaya pula. Oke, sekarang kita ngomongin soal jurus pamungkas. Semacam cheat code legal yang disediain pemerintah, tapi ini khusus buat tipe importir tertentu. Fungsinya buat motong biaya gede-gedean. Jurus ini spesial buat Anda yang main di industri manufaktur. Jadi model bisnisnya itu impor bahan baku atau komponen, terus diolah di pabrik kita di Indonesia, habis itu diekspor lagi produk jadinya. Kalau ini bisnis Anda, dengerin baik-baik. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka ngasal loh. Ini potensi penghematan real dari sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan garmen,
itu bisa hemat sampai 2,5 miliar rupiah setahun. Gila kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya ada di fasilitas yang namanya KITE. Ini singkatan dari Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Ini tuh fasilitas resmi dari pemerintah yang ngasih perusahaan manufaktur berorientasi ekspor, pembebasan bea masuk, dan PPN. Jadi bahan baku impornya itu bebas pajak. Ingat ya, ini bukan ngakalin pajak. Ini insentif legal dari negara buat ngegenjot ekspor kita. Wah, kita udah ngelewatin seluruh perjalanan importir ya, dari awal banget negosiasi kontrak sampai ke strategi hemat biaya yang canggih. Nah, sekarang ayo kita kumpulin semua poin penting tadi jadi satu checklist simple yang bisa langsung Anda pakai. Ini dia rangkumannya. 1. Kuasai kontrak. Pilih Incoterms yang benar. 2. Logistiknya harus pinter. Hitung kapan pakai FCL, kapan pakai LCL. 3. Dokumen buat bea cukai harus sempurna, biar dapat jalur hijau. Dan 4. Kalau Anda produsen ekspor, jangan lupa, pelajari fasilitas KIT. 4 pilar ini fondasi buat jadi importir jagoan. Nah, sekarang panduannya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan dari saya lagi, tapi buat Anda sendiri. Dari semua yang udah kita bahas barusan, kira-kira satu perubahan kecil apa nih yang bakal Anda lakuin buat bikin pengiriman berikutnya jadi jauh lebih baik, lebih hemat, dan lebih lancar?